Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diafrenti dan rekan Saya Tiara Oksedoama. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil proyek YT kami yang berjudul Smart Gas Detection System atau SGDS berbasis Internet of Things pada lingkungan rumah tangga. Baik, sebelum masuk ke sistem, kami akan menjelaskan mengapa kami memilih topik ini. Gas LPG adalah bahan bakar yang paling umum digunakan di rumah tangga karena praktis, efisien, dan ekonomis. Namun, di balik itu, LPG memiliki risiko yang cukup tinggi apabila terjadi kebocoran. Mulai dari kerusakan selang, regulator yang tidak terpasang dengan benar, hingga kelalaian pengguna. Dampaknya bisa fatal, seperti kebakaran, ledakan, bahkan keracunan gas. Permasalahannya, masyarakat kita masih banyak yang mengandalkan secara konvensional untuk mendeteksi kebocoran gas, seperti mencium bau gas secara manual. Cara ini sangat terbatas, apalagi jika kebocoran terjadi dalam jumlah kecil, atau saat penghuni rumah sedang tidur atau tidak berada di tempat. Alat deteksi gas yang ada di pasaran pun umumnya hanya memberi alarm suara lokal, tanpa notifikasi jarak jauh. Dari permasalahan ini, kami merancang Smart Gas Detection System atau SGDS, sistem yang mampu mendeteksi kebocoran gas secara otomatis dan real-time, sekaligus memberikan peringatan baik secara lokal maupun melalui notifikasi ke perangkat pengguna. Tujuan dari proyek SGDS ini adalah yang pertama, merancang dan membangun sistem pendeteksi kebocoran gas berbasis IoT. Yang kedua, mengembangkan sistem monitoring gas yang dapat diakses secara real-time. Yang ketiga, mengimplementasikan notifikasi otomatis sebagai peringatan dini. Yang keempat, serta meningkatkan keamanan rumah tangga terhadap risiko kebocoran gas. Dengan kata lain, kami ingin membuat solusi sederhana namun efektif agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap bahaya kebocoran gas di rumah. Kami akan menjelaskan bagaimana proses pengerjaan sistem ini. Tahap yang kami lakukan, kami memulai dengan merancang arsitektur sistem yang terdiri dari 5 bagian utama. Sensor sebagai input, mikrokontroler sebagai pemrosesan, jaringan Wi-Fi sebagai media komunikasi, web server lokal, dan perangkat pengguna sebagai output. Perangkat keras dan elang yang digunakan, yang pertama ada sensor gas MQ5 untuk mendeteksi keberadaan gas LPG dan gas mudah terbakar lainnya. Selanjutnya ada mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pengelolaan data sekaligus penyedia koneksi Wi-Fi. Selanjutnya ada LED sebagai indikator visual, hijau untuk kondisi aman, kuning untuk waspada, dan merah untuk bahaya. Komponen pendukung seperti resistor, breadboard, kabel jumper, dan casing untuk merapikan prototipe. Untuk perangkat lunak, kami menggunakan Arduino IDE untuk pemrograman ESP32, dan sistem menampilkan data melalui web server lokal yang bisa diakses lewat browser dan smartphone atau laptop. Selanjutnya, kendala yang kami hadapi yaitu beberapa kendala yang kami temui antara lain sensor memerlukan waktu pemanasan agar pembacaan stabil, serta perlu dilakukan kalibrasi berulang kali untuk menentukan nilai ambang batas yang tepat antara kondisi aman, waspada, dan bahaya. Solusinya kami melakukan pengujian berkali-kali sambil mencatat nilai ADC sensor pada berbagai kondisi, hingga akhirnya kami menuntaskan batas aman di bawah 1700, waspada di bawah 2000, bahaya di atas atau sama dengan 2000. Kali ini kami akan menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu resistor 220 ohm. Komponen ini penting dalam dunia elektronik yang berfungsi untuk mengatur aliran arus listrik dalam sebuah rangkaian. Selanjutnya yaitu ESP32, yaitu salah satu modul mikrokontroler paling populer untuk pengembangan proyek IoT. Selanjutnya LCD I2C berfungsi untuk menampilkan informasi dari ESP32 secara langsung tanpa harus membuka serial monitor atau web browser. Selanjutnya sensor MQ5, sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas seperti LPG, metana, atau hidrogen. Selanjutnya LCD, perangkat output yang digunakan untuk menampilkan teks, angka, maupun informasi hasil pembacaan sensor secara visual sehingga memudahkan pengguna untuk memantau kondisi alat. Selanjutnya LED,
LED merah, lampu indikator yang berfungsi sebagai tanda bahaya. Oranye, lampu indikator yang digunakan sebagai tanda peringatan atau waspada. LED hijau, indikator yang menunjukkan kondisi aman. Selanjutnya, jumper betina. Itu kabel penghubung memiliki ujung lubang fem betina dan digunakan untuk menghubungkan pin jantan. Selanjutnya, jumper jantan. Ada kabel penghubung yang memiliki ujung pin jantan dan digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik ke breadboard. Selanjutnya kami menggunakan box hitam sebagai wadah atau casing yang digunakan untuk melindungi seluruh rangkaian elektronik. Kami menggunakan kabel USB. Kami menggunakan breadboard, papan percobaan elektronik yang digunakan untuk merangkai komponen tanpa proses penyolderan. Ini merupakan codingan Arduino yang masuk ke ESP32. Di sini saya menggunakan jaringan lokal, menggunakan hotspot AP, dan untuk tampilan dashboard saya menggunakan bahasa PHP. Lalu saya masukkan link PHP, bakal langsung ke sini untuk mengkonekkan. Dan untuk codingan PHP itu isinya ada indeks, koneksi, reset, simpan, dan status. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Baik, saya akan mencontohkan penggunaannya. Baik, saya akan mendemonstrasikan hasil project kami. Yang pertama itu kami menggunakan aplikasi Arduino IDE. Kami menggunakan jaringan lokal, menggunakan hotspot HP. Bagian ini, jika kodenya sudah bisa, sudah tepat, maka di verify lalu diupload. Kemudian ini untuk mengupload kode ke ESP32. Jika sudah berhasil, maka kita akan membuat codingan untuk dashboard. Kami menggunakan PHP, lalu menggunakan SAP untuk database-nya. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan link ke Arduino IDE untuk tampilan dashboard. Ini merupakan tampilan dashboardnya. Di sini ada nilai gas, status, dan waktu dari real time. Lalu di sini riwayat data. Oke, saya akan mencobakan. Jika di bawah 1800 itu aman. Jika di atas 1800 berarti statusnya waspada. Jika di atas 2000 maka status bahaya. Sekarang kondisi aman, kita akan cobakan. Maka akan muncul notifikasi waspada. Ini akan terrefresh otomatis setiap 1 detik. Kita akan mencobakan untuk bahaya. Jika di atas 2000 maka itu akan menyimpan status bahaya. Akan muncul notifikasi. Akan muncul di riwayat data yang bahaya tadi. Baiklah, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa pelajaran yang kami peroleh melalui proyek ini, kami belajar bagaimana mengintegrasikan sensor, mikrokontroler, dan jaringan dalam satu sistem IoT yang utuh, mulai dari tahap perancangan, pemrograman, hingga pengujian langsung. Manfaat dari proyek yang kami rancang ini yaitu Smart Gas Detection System atau SGDS. Ini diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun efektif
untuk meningkatkan keamanan rumah tangga terhadap risiko kebocoran gas LPG dengan memberikan peringatan dini baik secara lokal maupun jarak jauh melalui notifikasi ke smartphone. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.